Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-135 ini kita ingin menyampaikan terkait dengan urusan pemerintahan, eh, khususnya nanti yang terkait dengan masalah pendidikan nasional ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, eh, terkait dengan urusan pemerintah ini, kadang-kadang memang antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, ketika belum memahami terkait dengan jenis-jenis urusan pemerintah, kadang-kadang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi nomornya hanya kebalikan saja Bapak Ibu ya. Jadi yang tahun 2004 itu 32, nah, tapi yang 2014 itu 23. Jadi kebalikannya. Eh, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan itu dibagi menjadi tiga, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah urusan pemerintahan umum, nah, atau urusan umum. Nah, yang kedua adalah urusan pemerintahan absolut atau urusan absolut. Kemudian yang ketiga adalah urusan pemerintahan konkuren. Istilahnya konkuren, konkuren, konkuren bahasanya. Nah, memang kadang-kadang di antara kita yang belum memahami tentang urusan pemerintah ini, teman-teman aparatur sipil negara atau PNS kadang-kadang saling karena kurang paham akhirnya ada istilah miskomunikasi. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan tiga jenis urusan pemerintah. Yang pertama, tadi kita sampaikan adalah urusan pemerintahan umum. Nah, apa itu urusan pemerintahan umum? Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang langsung dipegang oleh Bapak Presiden atau sebagai RI 1, sebagai kepala pemerintahan. Itu adalah urusan pemerintahan umum. Nah, itu menjadi kewenangan, kemudian menjadi tugasnya, menjadi tanggung jawabnya Bapak Presiden atau RI 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah urusan pemerintah absolut. Urusan pemerintahan absolut itu adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan mutlak atau menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Nah, itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu ada 6 macam. Salah satunya adalah urusan agama, salah satunya ya. Salah satunya adalah urusan agama. Demikian juga politik luar negeri, itu juga urusan absolut atau urusan pemerintah absolut. Karena urusan ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat. Nah, yang ketiga itu adalah urusan pemerintah konkuren atau urusan konkuren. Urusan konkuren ini adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, yang kita kenal dengan istilah
konkuren. Nah, kalau di dalam konkuren ini, untuk perinciannya itu dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, itu kalau ingin lebih jelas, nanti bisa kita sampaikan di edisi berikutnya atau di kesempatan berikutnya. Tapi yang utama saat ini adalah kita ingin menyampaikan bahwa urusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu ada tiga. Yang pertama adalah urusan pemerintahan umum, yang kedua urusan pemerintahan absolut, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan konkuren atau bacanya konkuren. Urusan pemerintahan umum itu adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bapak Presiden Republik Indonesia atau Bapak RI 1. Sedangkan urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan yang terakhir adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kalau urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Bapak Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo, maka apapun yang menjadi kebijakan, apapun yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan urusan pemerintah itu menjadi kewenangan Bapak Presiden. Apapun yang menjadi kebijakan, apapun yang menjadi kewenangan, apapun yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia itu dikenal dengan istilah urusan pemerintahan umum. Nah, yang kedua, urusan pemerintahan absolut itu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka memang secara regulasi urusan pemerintahan absolut ini pemerintah daerah itu tidak memiliki kewenangan untuk mengelolanya. Nah, itu ya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh teman-teman ya. Nah, urusan pemerintahan absolut itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu ada 6 macam. Salah satunya adalah tentang agama, juga tentang keamanan, juga tentang pertahanan, juga tentang moneter atau masalah keuangan. Nah, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat yang kita kenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut itu ada 6. Bapak Ibu ya, ada 6, salah satunya adalah agama. Nah, kemudian yang ketiga adalah urusan pemerintahan konkuren. Nah, seperti tadi disampaikan, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang paling terkenal itu adalah urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan. Nah, itu salah satunya. Kalau tidak salah urusan pemerintahan yang ini banyak ya, yang konkuren ini banyak selain yang 6 itu. Selain yang urusan absolut, itu semuanya menjadi urusan konkuren. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini agar kita tidak salah komunikasi, agar kita tidak salah paham, urusan pemerintahan ini memang sudah dibagi-bagi, sudah diklasifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, memang kadang-kadang kawan-kawan khususnya di Kementerian Agama, kebetulan di situ ada fungsi pendidikan. Nah, ini kan ada dua nih,
Jadi urusan agama itu adalah urusan pemerintahan absolut, sementara urusan pendidikan itu adalah urusan yang konkuren. Inilah yang terjadi tarik-menarik. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya terkait dengan anggaran, ya, terkait dengan pendidikan, pendidikan agama misalnya, eee, itu yang penting tidak terjadi tumpang tindih antara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi memang kalau urusan agama itu mutlak menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, sekarang terkait dengan, pendidikan agama bagaimana? Nah, kalau yang terkait dengan masalah pendidikan, itu bisa saja misalnya menjadi urusan konkuren, artinya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang penting tidak terjadi kalau dalam dunia keuangan atau dunia anggaran itu double akunting atau double akun atau double belanja. Yang penting di situ. Nah, ketika pendidikan agama, kalau yang terkait dengan agama itu jelas menjadi kewenangan pemerintah pusat karena itu adalah urusan pemerintahan absolut. Sementara kalau masalah pendidikan itu adalah termasuk urusan pemerintahan konkuren dan itu bisa dibagi. Nah, ketika bisa dibagi ini, maka kalau misalnya urusan pendidikan agama ini kemudian, eee, urusan pendidikan, ya mungkin yang terkait dengan pendidikan agama, kalau misalnya pengen dibagi, itu yang penting tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab, tumpang tindih pelaksanaan, tumpang tindih tata kelola, dan terutama adalah tumpang tindih dalam hal anggaran. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin memperjelas posisinya untuk pendidikan agama itu di mana. Nah, misalnya terkait dengan sarana prasarana kok sudah dihandle oleh pemerintah pusat terkait dengan pendidikan agama, maka pemerintah daerah itu sifatnya membantu atau hibah. Tetapi kalau misalnya urusan sarana prasarana pendidikan agama itu diserahkan kepada daerah, maka pemerintah pusat itu sifatnya hanya membantu atau hibah. Yang namanya hibah itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Nah, artinya 1 tahun ini bisa memberikan hibah, tahun berikutnya tidak bisa dan seterusnya. Artinya bukan menjadi belanja rutin atau anggaran rutin. Nah, oleh karena itu sekali lagi pada kesempatan ini ingin kita sampaikan bahwa urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah itu dikenal dengan istilah tiga urusan pemerintahan. Tiga urusan pemerintahan itu yang pertama adalah urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintah. Yang kedua adalah urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini ada 6 macam. Salah satunya adalah urusan agama, kemudian ada lagi urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, kemudian urusan moneter, ya, urusan moneter, eh, kemudian yang terakhir adalah urusan legislasi atau urusan justisi atau urusan eh, peradilan atau urusan tentang kehakiman ya, justisi lah istilahnya ya, justisi. Nah, itulah yang terkait dengan urusan pemerintahan absolut. Nah, selain itu adalah termasuk
Kategori yang ketiga, yaitu urusan pemerintahan konkuren, yang ini bisa dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terkenal itu ada dua, yaitu urusan pendidikan dan urusan kesehatan. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.